Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat, bukan cuma berzikir, tetapi muamalah yang baik juga merupakan ibadah yang mulia. Karena dalam syariat kita banyak sekali pintu-pintu ibadah yang Allah buka melalui pintu bermuamalah. Seperti seorang bermuamalah dengan orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya, pahalanya besar. Rasulullah menyebutkan pintu surga dibuka bagi seorang wanita yang taat kepada suaminya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Bahkan bermuamalah kepada tetangga juga membukakan pintu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Jibril yusini bil jar, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Dan Allah mengatakan wal jari lil qurba wal jari lil junubi, dan aku berbuat baik kepada tetangga. Jadi sebenarnya pintu pahala bukan cuma bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antaranya hubungan kita dengan makhluk. Jika kita kerjakan karena Allah, maka banyak membuka pintu-pintu pahala. Di antaranya adalah muamalah dengan sahabat, muamalah dengan sahabat, muamalah dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan kerabat. Pintu-pintu pahala dibuka. Demikian juga bermuamalah dengan kawan, terutama sahabat dekat kita, terutama sahabat dekat kita. Jika kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala banyak yang akan kita raih. Ini adalah sesuatu yang baru yang didengar oleh para sahabat. Para sahabat dahulu sebelum mereka masuk Islam, sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah bersahabat di antara mereka. Sudah terjalin relasi persahabatan, perkawanan di antara para sahabat sebelum adanya Islam. Tetapi relasi tersebut, persahabatan tersebut semuanya dibangun di atas perkara duniawi. Ada yang bersahabat karena satu kampung, wajar kita senang dengan kawan kita karena satu kampung. Ada karena satu kabilah, satu suku. Sebagaimana kita juga ada yang bersahabat karena satu hobi, sama-sama hobi main bola misalnya, sama-sama hobi makan misalnya, sama-sama hobi ini bersahabat. Itu sudah dikenal di zaman jahiliyah. Mereka bersahabat karena perkara dunia.
Namun ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka sesuatu yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, yaitu bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena perkara dunia, bukan karena duniawi, bukan karena kerabat, bukan karena satu suku, bukan karena satu kampung, bukan karena satu hobi, tidak. Tapi karena orang ini bertakwa kepada Allah, maka saya pun mencintai. Itu yang disebut dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagaimana sering saya sebutkan bahwasanya makna cinta karena Allah itu kita mencintainya bukan karena dunianya, tapi karena Allah menyuruh kita cinta kepada orang seperti ini. Karena dia bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keimanannya kepada Allah semakin tinggi, semakin kuat cinta kita kepada orang tersebut. Itulah makna dari mencintai karena. Seperti perkataan seorang penyair, amuru ala diyari laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Kata seorang penyair yang tergila-gila kepada Laila, aku melewati suatu kampung, kampungnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok rumah di situ, ya, yang ada di kampung Laila. Bukanlah aku mencium tembok karena aku cinta kepada si tembok, tetapi karena aku cinta kepada ada yang di balik tembok, yaitu siapa sih? Si Laila. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksud hati mencium Laila apa daya bibir tak sampai. Jadi itu namanya mencintai karena tembok itu enggak ada apa-apanya, tapi dia menciumnya karena ada Laila di belakangnya. Sama, kita bisa jadi bersahabat dengan seorang secara duniawi dia tidak punya apa-apa. Apa duniawinya enggak ada. Mungkin miskin, enggak bisa apa-apa, enggak punya keahlian, tapi kita cinta orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan cinta karena Allah. Adapun mencintai karena dunia banyak. Ya. Kita bersahabat dengan kawan sering karena dunia, karena satu pekerjaan, satu proyek, satu bisnis, satu hobi. Tapi yang sedang kita bicarakan lain. Yang sedang kita bicarakan adalah mencintai karena Allah, bukan karena dunia. Banyak orang mengaku saya cinta kepada kamu, ya, dia menampakkan kepada orang lain seakan-akan dia mencintai karena Allah, tapi sebenarnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Dunia. Seandainya dunia tidak ada pada orang tersebut, maka dia pun mundur, teratur, meninggalkan orang tersebut. Ini di antara tanda-tanda cinta karena dunia. Tatkala dunia tersebut sudah hilang, maka dia tinggalkan orang tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah ibadah yang mulia. Saya akan sebutkan dalil-dalil tentang bahwa ini adalah ibadah. Di antaranya dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah. Sungguhnya Allah berkata pada hari kiamat, Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan menaunginya, atau aku akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata pada hari kiamat Allah mencari orang-orang seperti ini. Allah banggakan mereka. Allah cari mana orang yang saling mencintai karena aku. Tatkala Allah mencari mereka, menunjukkan mereka orang-orang yang mulia, akan nampak, ditampakkan oleh Allah di hadapan khalayak. Inilah orang-orang yang aku cari, yang mereka pernah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini dikuatkan lagi dengan hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang kita sudah kenal betul hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhill." Fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
7 golongan yang Allah akan naungi mereka pada hari kiamat kelak. Tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, semua kepanasan, keringat bercucuran. Ada yang keringatnya sampai di ila ka'baihi, sampai kedua mata kakinya. Ada yang amalnya kurang sehingga keringatnya semakin bercucuran lebih hebat lagi, ila rukbataihi, sampai kedua lututnya. Ada yang amalnya semakin sedikit, dosanya semakin banyak, keringatnya bercucuran lebih parah lagi, ila haqawai, sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, sampai di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara ila fi, Rasulullah SAW disyaratkan kepada mulutnya, keringatnya bercucuran. Kenapa hari tersebut hari yang sangat panas? Manusia mengalami penderitaan sampai mereka datang kepada para nabi agar para nabi minta syafaat kepada Allah agar mulai pengadilan. Ibarat pengadilan akan dimulai tapi orang disuruh tunggu dulu di luar, kepanasan. Kapan pengadilan mau dimulai? Kapan hisab mau dimulai? Enggak dimulai-mulai. Kepanasan orang, cucuran angin, keringat bercucuran. Saat itu ada naungan, Allah berikan naungan, itu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada 7 golongan ini. Dan 7 golongan ini semuanya orang-orang hebat. Semuanya orang-orang hebat. Ya, kita sebutkan yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Ya, yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa rindu ingin ke masjid, rindu ingin dikumandangkan adzan kapan dia ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya, orang terpandang, maka dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya lantas dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina, seorang yang dia sendirian lantas dia mengingat Allah, dia pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 orang ini semuanya orang hebat. Makanya dikhususkan penyebutan mereka untuk mendapat naungan di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Di antara 7 golongan tersebut, nomor 3, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kata para ulama di sini umum, ya, meskipun lafaznya disebutkan 2 lelaki tetapi mencakup para wanita. 2 lelaki yang saling mencintai karena Allah, 2 wanita yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Ternyata 2 orang yang saling mencintai karena Allah adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah. Makanya Allah cari mereka pada hari kiamat. Ainal mutahabbun nabi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dicari oleh Allah. Bayangkan di hari yang penuh dengan penderitaan, di hari yang semua orang akan lari dari ibunya, dari bapaknya, dari saudaranya, dari kakaknya, dari adiknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Saat itu mereka dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang benar-benar menunjukkan bahwasanya saling mencintai karena Allah adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min ibadillah la unasan mahum bin anbiya wala syuhada." Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang mereka bukan para nabi dan mereka juga bukan para syuhada. Yaqbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Tapi mereka dicemburui oleh para nabi dan para syuhada pada hari kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, disebutkan dalam lafaz ini ada sekelompok orang yang mereka bukan para nabi, mereka juga bukan para syuhada, tapi dicemburui oleh para nabi. Dicemburui ini bukan berarti hasad atau dengki, tidak, tapi nabi kagum dengan mereka ini.
apa gerangan mereka, ibadah mereka tidak begitu hebat tapi dapat kedudukan di sisi Allah. Ya, untuk dijelaskan bagaimana kedudukan mereka. Ya. Allah mau kasih pahala terserah Allah kan? Ya atau tidak? Ada orang menghilangkan gangguan di jalan, Allah masukkan surga. Gampang, tapi terserah Allah. Ada hadis, ada yang protes pada hadis dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Barang siapa yang sholat subuh, kemudian duduk berzikir sampai syuruk mulai 2 rakaat, pahalanya apa? Haji. Pahalanya apa? Puasa. Pahala umrah. Ada yang protes, masa gitu aja dapat haji? Ya udah, protes sama Allah. Jadi masalah pahala tidak ada kias. Allah mau kasih pahala besar kecil terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan kias-kias. Ada wanita pezina minumin seekor anjing, ikhlas karena Allah, diampuni enggak kata-katanya? Diampuni. Jadi masalah pahala itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Seorang man tatahhara fi baiti tsumma ata Quba fa shalla fihi salatan kana ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba salat, pahalanya umrah. Ustaz, gampang sekali berpahala umrah. Ya sudah, jangan gampang-gampang, ini pergi aja sana. Zikir pahalanya besar, jadi masalah pahala tidak usah protes. Sama seperti ini, ternyata mencintai karena Allah itu ibadah yang agung di sisi Allah. Pahalanya besar. Sampai-sampai para anbiya, lihat ini orang-orang ini siapa? Ya. Mereka bukan para nabi, mereka bukan syuhada. Kalau syuhada kan susah, jihad, perang, jauh, terbunuh, terluka, susah. Ini tidak. Mereka mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tukhbiruna man hum? Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka ini. Maka Nabi menjelaskan, hum qaumun tahabu bi rauhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'aqawnaha. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak ada hubungan silaturahmi, bukan kerabat, bukan juga karena ada harta, sehingga mereka saling mencintai. Wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum ala nurin. Sungguhnya wajah mereka bercahaya dan mereka berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Mereka tidak khawatir tatkala orang-orang khawatir dan mereka tidak bersedih tatkala orang-orang bersedih. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya menjelaskan bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seluruh persahabatan, relasi yang dijalin di dunia bukan karena Allah akan terputus pada hari kiamat kelak, kecuali relasi persahabatan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Sungguhnya orang-orang yang saling bersahabat pada hari tersebut, pada hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah beberapa hadis-hadis yang tadi saya bacakan untuk menjelaskan bahwasanya mencintai karena Allah itu ibadah tersendiri, ibadah yang agung. Namun kita kalau ingin melaksanakan ibadah ini, kita harus tahu apa itu cinta karena Allah. Tadi sudah saya jelaskan. Cinta karena Allah itu kita mencintai Dia bukan karena dunianya, bukan karena ketampanannya, bukan karena yang hartanya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cek pada diri kita, saya bersahabat dengan dia sebenarnya karena apa? Karena dunia kah? Karena hobi kah? Karena kerabat kah? Kalau hanya sekedar karena kerabat, karena hobi, maka itu belum cinta karena Allah. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan seorang menggabungkan
Cinta karena Allah dan cinta karena perkara yang disyariatkan. Contoh, kita punya sahabat, kawan dekat, ternyata sepupu kita. Gak apa-apa, kita disuruh nyambung ke kerabatan. Ini sepupu, kerabat atau bukan? Kerabat. Lagi pula dia soleh dan bertakwa kepada Allah. Maka saya memberi perhatian khusus kepada dia, karena pada dirinya terkumpul dua kecintaan saya kepada dia. Pertama, saya cinta dia karena Allah, karena dia adalah orang yang soleh, yang baik. Yang kedua, karena dia sepupu saya. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Cinta kepada istri bisa juga terkumpulkan dua hal. Saya cinta kepada istri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia istri yang soleha, karena dia bertakwa kepada Allah, dia ikhlas dalam merawat anak-anak saya misalnya. Yang kedua, karena dia istri saya, karena dia cantik, maka saya suka. Enggak ada masalah. Yang penting tatkala kita berhubungan dengan dia, ada cinta karena Allah, itu harus ada. Kalau enggak ada, maka hanya cinta karena dunia. Tidak termasuk dalam hadis-hadis dan ayat yang tadi kita sebutkan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang benar-benar mempraktikkan ini adalah para sahabat. Karena Rasulullah mengajarkan kepada mereka tentang makna cinta karena Allah yang mereka belum kenal sebelumnya, dan benar-benar dipraktikkan oleh mereka. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu ural iman." Tali keimanan yang paling kuat al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat luar biasa, sampai mereka bermusuhan dengan orang tua mereka, dengan kerabat mereka, sampai peperangan di antara mereka. Kenapa? Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah. Mereka cinta karena Allah dan mereka juga benci karena Allah. Maka kalau kita baca tentang bagaimana praktek mereka tentang al-hubbu fillah, cinta karena Allah, maka seakan-akan dongeng, namun itu benar-benar terjadi. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih, maka kita bilang itu hanya dongeng belaka, asatirul awwalin, hanya dongeng orang-orang terdahulu, hanya dongeng pengantar tidur. Namun ternyata itu semua pernah terjadi. Bagaimana saling mencintai di antara mereka sangat luar biasa. Tapi saya sempat kalau baca sejarah di sana, kalau kita baca cerita sahabat, subhanallah, tidak ada janda yang nganggur, enggak ada. Begitu suaminya meninggal langsung dinikahi oleh sahabat-sahabat. Mereka tahu ini dulu istri kawan saya, ini istri kawan saya. Mereka tolong langsung. Begitu pokoknya ada janda, suaminya meninggal mati syahid, dinikahi. Ini dipraktekkan oleh para sahabat. Antum berani praktekkan? Maksudnya sampai begitu, mereka ingat kebaikan teman mereka. Nah, Asma binti Umais radhiyallahu taala, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal pada tahun 8 Hijriah dalam perang Mu'tah. Meninggal dinikahi oleh Abu Bakar istri. Abu Bakar meninggal tahun berapa? 13 Hijriah. 7 tahun berikutnya, 8 sampai 13 berapa 5 tahun berikutnya. Meninggal dinikahi sama Ali bin Abi Thalib. Enggak ada janda yang nganggur. Kalau sekarang kurang ya. Banyak yang nganggur. Lakinya nganggur, jandanya nganggur. Maksud saya kadang baca subhanallah. Saya kadang baca sirah, subhanallah. Janda langsung diambil. Lalu diambil. Punya anak-anak diambil. Karena mereka tahu ini istri kawan dahulu, ini anak-anak kawan saya. Jadi mereka benar-benar apa? Tolong. Istri sahabat juga ngerti. Oh ya tolong kawan. Kalau sekarang istri ngamuk, gak jalan. Ibu-ibu mudah-mudahan tidak salah paham, tapi paham yang benar itu. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi para sahabat benar-benar mempraktekkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada contoh yang paling indah seperti persahabatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dari suku yang berbeda,
dari tempat yang berbeda, tidak mengenal sebelumnya, ya. Tidak ada hubungan perdagangan sebelumnya, tidak ada utang budi sebelumnya. Tapi bagaimana kaum Ansar benar-benar cinta kepada kaum Muhajirin yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan kaum Muhajirin yang fakir, yang mereka meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka. Mereka punya harta banyak di kota Mekah, tapi mereka harus tinggalkan. Berhijrah mana? Berhijrah ke kota Madinah. Buat apa? Ya bertabuna fadlan min Allah wa ridwan. Mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari keridhaan Allah. Niat mereka tulus, ikhlas. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanan mereka. Allah puji dahulu kaum Muhajirin. Setelah Allah puji kaum Muhajirin, Allah muji kaum Ansar. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang yang sudah menempati kota Madinah dan mereka telah beriman sebelumnya, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati dalam dada mereka hasad dan dengki atas apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Kata para ulama, di antaranya Allah kalau menyebut Muhajirin Ansar, Allah selalu menyebut Muhajirin terlebih dahulu karena mereka lebih mulia. Dalam ayat ini Allah sebut Muhajirin baru Ansar. Nama jangan juga demikian. Ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang masuk Islam di awal kali dari kalangan Muhajirin dan kaum Ansar. Jadi Muhajirin selalu disebut terlebih dahulu daripada kaum Ansar, dan Nabi dari golongan Muhajirin. Tetapi meskipun kaum Muhajirin dipuji terlebih dahulu, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak dengki, kaum Ansar tidak dengki. Itu menunjukkan cinta yang benar. Kalau orang cinta yang benar, dia tidak dengki kepada orang yang dia cinta. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri, kaum Ansar. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga dalam kondisi butuh, dalam kondisi perlu. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dibersihkan dari rasa pelit, rasa bakhil, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini ujian Allah abadikan dalam Al-Quran agar kita tahu bahwasanya pernah ada saling mencintai karena Allah, hasil didikan Nabi SAW. Begitu kaum Muhajirin datang kepada kaum Ansar, maka mereka bagi-bagikan harta mereka kepada kaum Muhajirin. Mereka tahu Muhajirin miskin, enggak punya apa-apa. Sampai tersebutlah kisah antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya raya. Waktu di Mekah, pedagang besar, semua mengenal. Ya. Makanya teman-temannya pedagang-pedagang besar juga. Di antara temannya nanti Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal, itu juga temannya Abdurrahman bin Auf dulu. Sama-sama pedagang. Orang kaya. Tiba-tiba dia harus miskin mendadak. Dia pergi meninggalkan kota Mekah, meninggalkan seluruh hartanya, miskin, tidak punya apa-apa. Pergi kota Madinah kosong, belum, tidak ada duitnya sama sekali. Dan itu ujian tidak gampang. Ujian seperti itu ujian sangat berat. Bayangkan kalau ada orang kaya kemudian miskin tapi bertahan, itu masih ringan. Kaya raya mulai rumahnya tadinya 5, mulai bangkrut, dia jual 1, bulan depan jual 1 lagi, tinggal 1 rumah. Akhirnya bangkrut lagi, dijual lagi rumahnya, dia ngontrak. Punya mobil, mobilnya dijual, akhirnya beli motor, motor dijual, akhirnya beli sepeda. Tapi itu bertahan, miskin. Abdurrahman bin Auf tidak. Tadinya kaya raya langsung miskin, mendadak. Berarti ujiannya besar atau tidak? Besar. Biasanya jadi bos atau miskin. Biasanya pegang uang banyak, perintah-perintah, punya anak buah. Sekarang belas nggak ada, uang nggak ada, anak buah nggak ada, istri ditinggal semuanya. Pergilah dia ke kota Madinah. Dan Nabi SAW di antara cerdasnya Nabi mengadakan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dipersaudarakan.
Seperti contohnya antara Salman dengan Abu Darda, di antaranya antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Agar mereka lebih saling perhatian. Secara umum mereka saling perhatikan secara umum, tapi ketika dipersaudarakan secara khusus, maka perhatian lebih besar lagi agar lebih tercapai masalah. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, inni min aktsari ahli Madinah malan. Saya termasuk orang kaya di kota Madinah. Saya akan membagi hartaku menjadi dua, setengah buat kamu, setengah buat saya. Luar biasa. Zaman sekarang ada orang seperti itu tidak? Bagi hartanya bagi dua, setengah buat kamu, setengah buat saya. Mana ada sekarang? Bagi 10 aja enggak ada. Ini ada orang hartanya bagi dua, satu buat kamu, satu buat saya. Ini enggak ada. Zaman sekarang mana ada? Di Madinah juga mungkin sudah enggak ada. Saya sudah tinggal 15 tahun di Madinah, belum pernah ada yang nawarin seperti itu. Memang sana banyak orang baik, banyak orang dermawan, tapi sampai tahapan seperti itu, setengah harta bagi dua, enggak ada sama sekali. Jadi lihat bagaimana keimanan mereka yang luar biasa, cinta mereka kepada Nabi yang suruh cinta kepada dia, maka dia mencintai Abdurrahman, belum pernah kenal sebelumnya. Tidak punya utang budi sebelumnya, tapi dia tahu ini yang Nabi suruh agar dia menjadi saudaranya. Yang suruh siapa? Nabi. Dan Nabi tidak bilang suruh bagi setengah harta, tidak, tapi dia tahu konsekuensi cinta karena Allah, maka dia bagi setengah harta. Setengah buat saya, setengah buat kamu. Bukan cuma itu, dia tahu Abdurrahman tidak punya istri. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya istri lebih dari satu. Silakan kau lihat mana yang kau suka, saya ceraikan. Kalau habis masa iddah, ambil. Subhanallah. Apa ada orang seperti zaman sekarang? Yang enggak ada, istrinya cuma satu semua. Yang bisa praktekkan istrinya 4, silakan pilih yang mana. Luar biasa. Dia bukan cuma berkorban apa? Harta, bahkan berkorban istri. Saya nggak bisa bayangkan. Jadi benar-benar iman masuk dalam diri mereka, dalam dirinya, dalam diri keluarga, dalam diri istrinya, luar biasa. Ya. Dan sekarang sudah tidak ada orang-orang seperti itu. Kalau orang-orang baik di kota Madinah masih banyak, Indonesia juga banyak orang baik luar biasa. Kalau saya mau ceritakan luar biasa, orang yang sangat-sangat baik, cuma tidak perlu saya ceritakan di sini. Di Madinah juga saya ketemu dengan orang-orang yang sangat-sangat baik, kawan-kawan luar biasa. Ya mereka berkorban tapi tentu tidak sampai derajat seperti Sa'ad bin Rabi'. Saya selalu ceritakan bagaimana sahabat saya yang sekarang menjadi dosen di Universitas Madinah, dosen akidah. Mudah-mudahan suatu hari saya akan undang dia di Indonesia. Waktu kita masih zaman-zaman miskin ya, masih zaman-zaman perlu duit ya. Saya baru bawa istri saya ke Saudi, mobil enggak punya, motor enggak punya, ya. Miskin. Maka suatu hari saya butuh uang, maka saya perlu pinjaman. Mau pinjam sama kawan-kawan Indonesia, mereka juga miskin-miskin. Ada Ustaz Arifin Badri, ada Ustaz Muhammad Ihsan, ada Ustaz Asqari, ada beberapa Ustaz. Ya, tapi saya tahu mereka juga pas-pasan. Ustaz Arifin nggak punya mobil, pinjam di sini nggak punya mobil. Ya terpaksa kita cari korban, ya pinjam sama orang Saudi, pinjam sama orang Saudi. Kawan saya telepon, akhi, saya butuh uang sekian ribu real, kalau kau bisa bantu. Oh bisa. Tapi saya lagi safar. Nanti kamu ke Masjid Nabawi, saya akan kirim lewat teman saya. Insya Allah nanti Ramadan, saya bilang nanti Ramadan saya bayar. Kenapa saya bilang Ramadan? Karena Ramadan banyak uang zakat yang sampai kepada kita. Banyak orang kasih bantuan, uang zakat, uang ini, uang anu buat bayar utang. Makanya saya bilang bulan Ramadan saya bayar. Akhirnya benar dia kasih duit. Pas bulan Ramadan uang saya ada, maka saya telepon dia sebagaimana janji saya. Ya akhi, gimana lagi? Saya
Ada keperluan. Keperluan apa? Saya mau bayar utang saya yang waktu saya pinjam sama kamu beberapa bulan lalu. Dia langsung matikan HP. Saya bilang ini orang, saya telepon dia matikan HP lagi. Saya telepon dia nggak mau angkat. Ini orang kenapa ini? Tahu-tahu dia kirim SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp, masih apa? SMS masih jadul-jadul. Dia bilang, akhi Firanda, ya, di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa senang kepada hati saudaranya. Itu uang yang saya pernah kasih sama kamu, saya jadikan hadiah buat kamu. Kalau kamu terima, kamu telah menyenangkan hatiku. Yang senang saya apa dia? Saking lembutnya dia, tidak ingin menyinggung hati kita, tidak ingin merendahkan kita. Ada orang kasih ambil aja, saya nggak perlu ambil aja. Ada gitu, ada model gitu. Itu juga sangat baik. Tapi ini lebih daripada itu, bayangkan adabnya. Seakan-akan dia yang berutang budi sama saya. Dia bilang di antara amalan yang terbaik adalah menyenangkan hati saudara. Itu hadiah saya berikan sama kamu. Kalau kamu mau terima, kamu menyenangkan hatiku. Ya, jadi seakan-akan dia yang berutang budi sama saya. Ya, tentu saja saya senang kan. Saya bilang jazakallahu khairan. Habis gini susah pinjam lagi, kan pernah lagi saya pinjam lagi sama dia. Kalau pinjam cari korban yang lain. Kalau pinjam lagi nanti digratisin lagi. Dia tuh menakjubkan, kadang-kadang dia datang ke rumah saya, dia mau uang berapa ribu real, dia pinjam buku dia uang situ dia pulang. Subhanallah. Kalau dia bilang, saya ada titipan, tolong buka buku, ente tolong baca buku halaman sekian katanya. Ada apa buku ini? Ada ilmu apa? Saya buka ada duit rupanya. Subhanallah. Padahal dia bukan orang kaya. Ya. Sekarang baru mungkin dia agak meningkat karena jadi dosen. Dulu enggak, dia mahasiswa seperti saya. Saya pernah ke rumahnya bukan. Dia juga numpang sama orang tuanya. Tapi itulah pengorbanan. Saya baru belajar pengorbanan, maksudnya tahu ada orang-orang seperti ini luar biasa kalau saya ke Arab Saudi. Ternyata ini benar-benar namanya bersahabat karena Allah. Tidak perhitungan terhadap kawan. Ya. Itu tidak pernah saya temukan. Sekarang alhamdulillah setelah banyak pengajian kita dapati orang-orang yang mungkin lebih hebat daripada dia, yang benar-benar berkorban, harta tidak ada nilai di hadapan matanya untuk Islam, untuk saudara. Ya. Tapi zaman itu siapa yang kenal saya? Tidak ada yang kenal. Jadi itu salah satu penduduk kota Madinah. Meskipun dia luar biasa baiknya, ya, tapi belum bisa menyamai Sa'ad bin Rabi yang menawarkan setengah hartanya. Kalau ada yang bertanya, mana penduduk kota Madinah yang seperti Sa'ad bin Rabi yang kalau didatangi maka menawarkan setengah hartanya? Sudah tidak ada lagi. Abdurrahman bin Auf waktu ditawarkan harta seperti itu, apa jawaban dia? Dia mengatakan barakallahu fika wa fi malik wa fi ahlik. Semoga Allah memberi keberkahan padamu, pada istrimu dan pada hartamu. Saya tidak butuh. Dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku mana pasar saya berdagang. Dia Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau kita mungkin alhamdulillah, syukran. Kamu tahu aja saya lagi butuh kan. Ini Abdurrahman bin Auf dalam kondisi susah, kaya miskin mendadak ya. Kita bisa bayangkan bagaimana susahnya dia. Tapi sebenarnya dia punya izzatun nafs, dia punya harga diri. Dia punya harga diri. Tidak ada isyarat untuk minta dibantu, tidak. Dia tidak mau merendahkan dirinya dan dibantu, orang tersebut bantu dengan senang hati. Tapi pun dia menolak dengan halus, dia mengatakan semoga Allah beri berkah kepada saya. Saya ingin berdagang. Tolong tunjukkan saya pasar di mana. Masuk di dalam pasar, dagang karena pintar berdagang, akhirnya dapat harta di dalam, kemudian dia menikah dengan wanita Ansariyah. Maka kalau penduduk kota Madinah ditanya, mana nenek moyang kalian? Mana penduduk kota Madinah seperti nenek moyang kalian yang kalau ketemu orang bagi hartanya setengah? Kata mereka, nenek moyang kami sudah pergi bersama perginya orang-orang Muhajirin yang kalau dikasih tidak terima. Sekarang tinggal yang atas minta-minta.
Jadi itu pernah ada kisah seperti itu. Yang menakjubkan lagi kisah yang lain tentang seorang datang kepada Nabi SAW kemudian minta untuk dijamu. Maka Nabi tahu orang ini dalam kondisi susah, Nabi ingin menjamunya. Maka Nabi menyuruh seorang sahabat untuk ngecek ke rumah-rumah istrinya, apakah ada makanan atau tidak. Maka datanglah ke istri Nabi yang pertama, yang kedua, sampai yang ke-9. Semuanya menjawab, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Sampaikan kepada suamiku, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, di rumah tidak ada kecuali air. Tidak ada apa-apa kecuali air. Nah, kalau air, gimana mau jamu tamu cuma kasih air? Itu bayangkan berapa susah hidupnya Nabi SAW. Nabi itu kadang dia kaya, beliau itu kadang kaya SAW. Kadang dapat harta, sering dapat harta peperangan, tapi langsung dibagi-bagi. Dia sendiri hidupnya susah. Bayangkan di rumah nggak ada apa kecuali air putih. Ibu tolong pikirkan hal ini ibu-ibu ya. Sekarang dalam kondisi nikmat luar biasa. Aisyah mengatakan, ya, Ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal. 3 hilal kami lihat berbulan-bulan. Wa ma ukhida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Enggak ada dimasak selama berbulan-bulan. 2 bulan enggak ada yang dimasak. Wah, kalau ada istri seperti itu zaman sekarang mungkin sudah demonstrasi. 2 bulan enggak masak-masak. Saya minta cerai. Gimana 2 bulan enggak ada yang dimasak? Sampai ditanya kepada Aisyah, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kalian makan wahai ibunda Aisyah? Al-aswada. Korma dan air putih. Cuma itu. Kita alhamdulillah pulang ke rumah, masya Allah. Kulkas dibuka ada isinya atau tidak? Ada alhamdulillah. Kitchen set dibuka ada isinya atau tidak? Ada. ATM ada isinya alhamdulillah. Terus masih nuntut terus. Ibu-ibu, ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kufur nikmat, jangan kufur apa? Nikmat. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Mereka begitu susah, mereka beribadah kepada Allah. Sekarang Allah beri kenikmatan begitu banyak, terus masih malas beribadah. Tiap hari makannya ganti. Hari ini tempe, besok ayam, besok kambing, besok tempe lagi. Tapi menu berganti-ganti. Ini 2 bulan istri Nabi cuma air putih sama korma. Coba. Tapi mereka memang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, ummahatul mukminin, bersabar hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntunna turidunnya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa asrikunna sarahan jamila. Nabi pernah berkata, wahai istri-istriku, kalau kalian memang cari dunia dan perhiasannya, saya ceraikan. Nabi tidak mampu berikan apa? Dunia yang banyak kepada mereka. Wa in kuntunna turidullah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau kalian ingin Allah, Rasul dan hari akhirat, maka Allah akan berikan ganjaran yang besar. Maka saya katakan kepada ibu-ibu, kalau memang dalam kondisi tertentu suami kita lagi susah, pekerjaannya susah, sabar ya. Ingat istri Nabi pernah seperti itu, 2 bulan tidak makan dan minum kecuali korma dan air Zam-Zam. Jadi akhirnya Nabi suruh cek 9 istrinya, ternyata tidak ada makanan sama sekali. Akhirnya Nabi tidak bisa menjamu tamunya. Nabi menawarkan, man yudhaifu dhaifa Rasulillah. Siapa yang yudhaifu dhaifa Rasulillah? Siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah? Ada satu berkata, saya Rasulullah. Dengan pedenya dia mengatakan, saya yang akan menjamunya Rasulullah. Akhirnya dia bawa tamunya tersebut ke rumahnya. Dia belum cek juga ada makanan atau tidak. Sampai di rumah dia tanya sama istrinya, ada makanan atau tidak? Kata istrinya, buat kamu tidak ada, buat saya tidak ada, cuma buat anak-anak. Bayangkan, dia saja kekurangan. Dia tidak ada makan buat dia, buat istrinya tidak ada, makan malam nggak ada. Maka terlanjur sudah bawa tamu, dia bilang, kamu ajak ngobrol sama anak-anak sampai mereka tidur, jangan kasih makan. Makannya ambil, anak-anak jadi korban. Anak-anak, kalau kita mungkin maaf, gitu. Anak tidur selesai. Makanan kasih ke tamu, terus kamu pura-pura perbaiki lampu, terus matiin. Tujuannya apa? Supaya sang tamu menyangka mereka ikut makan.
Kalau ternyata lampu nyala, makanan dihidangkan, yang makan cuma sang tamu, tamunya nggak enak makannya. Ini yang tuan rumah nggak makan, masa mau bilang lagi puasa? Malam hari nggak mungkin. Kalau siang hari mungkin masih bilang saya puasa. Ini malam hari. Jadi untuk menjaga kenyamanan sang tamu, akhirnya sang istri pura-pura perbaiki lampu, dimatiin. Duduklah mereka makan seakan-akan sang suami ikut apa? Makan. Ternyata tidak ada makanan sama sekali. Agar sang tamu makan dengan lahap dan tenteram. Subhanallah, tidak ada yang tahu, mereka tidak cerita sana sini, tapi Allah tahu. Yang menakjubkan ini tidak ada yang tidak cerita sama orang. Akhirnya Allah kasih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengabarkan kepada dia, ajaballah bisoniikuma bidhaifikuma al-bariyah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi Anda kalau berbuat baik, tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Tidak perlu Anda kasih tahu sama orang lain. Ini contoh persahabatan karena Allah yang di luar nalar kita. Ada orang seperti ini. Tidak mungkin mereka bisa demikian kecuali karena iman mereka yang luar biasa. Namun tidak usah kita heran karena guru mereka adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kita bersahabat dengan sesama ikhwan, para akhwat sesama akhwat, kita saling mencintai karena Allah. Karena kita berkumpul di sini bukan karena bisnis. Kita berkumpul di sini bukan karena dunia. Antum datang jauh-jauh untuk ngaji, mungkin antum juga berkorban, ya, korban waktu kerja. Insya Allah berarti karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin bicarakan secara umum kita bersahabat karena Allah, tapi ada sahabat-sahabat spesial kita, yang teman-teman dekat kita. Itu yang harus kita lebih perhatikan lagi. Ya, karena teman-teman dekat kita tidak banyak, tidak mungkin semuanya kita jadikan sahabat karib. Kita tidak mampu. Tapi ada beberapa orang, mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang maksimal sahabat-sahabat dekat kita. Mereka itulah yang lebih spesial kita perhatikan, sehingga terjalin hubungan yang dekat dengan kita. Hubungan karena dakwah, hubungan karena pengajian, ngaji bareng, ya. Hubungan karena mungkin umroh bareng, ya. Jadi kita punya perhatian khusus terhadap mereka. Maka kalau kita sudah menjalin hubungan khusus dengan sebagian orang yang merupakan sahabat-sahabat dekat kita, maka ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Mereka punya hak-hak yang harus kita tunaikan, dan kita punya hak yang harus mereka tunaikan. Maka hadis-hadis tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain semakin tertekankan. Contoh, seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan, hakul muslim ala muslim sitt. Hak seorang muslim terhadap muslim yang ada 6 perkara. Kalau dia sakit maka dijenguk. Kemudian kalau dia undang maka datang undangannya. Ini secara umum kita lakukan, apalagi terhadap teman-teman dekat kita. Kalau dia minta nasihat maka nasihati, seperti itu. Ini ada beberapa hak yang kalau dia beri salam kita beri salam. Jadi hak itu semakin tertekan atau semakin kuat tatkala kita berhubungan dengan orang-orang sahabat dekat kita tersebut. Kemudian di antaranya, saya lupa, justru ini yang pertama, ikhlas karena Allah. Kita berhubungan dengan dia karena Allah, bukan karena ada udang di balik batu. Tapi kita berhubungan dengan dia karena Allah. Dan ini sangat berat tatkala kita punya teman orang kaya. Nah, kita berteman dengan dia sebenarnya karena hartanya atau karena dia bertakwa kepada Allah. Yang tahu hanya Allah. Terkadang kita tampakkan kepada dia seakan-akan kita ikhlas, ternyata tidak. Ternyata kita enggak ikhlas. Kita berteman dengan dia karena kita ingin mengambil harta. Itu tidak benar. Saya punya kawan-kawan orang kaya. Orang kaya. Dan mereka sangat baik-baik sama saya. Yang murid baik sama ustaz lah. Harus begitu. Tapi saya mengatur diri saya, apakah saya bergaul dengan dia karena hartanya atau bukan? Ini yang perjuangan dalam diri saya. Pertama saya tancapkan dalam diri saya, mereka adalah orang-orang yang dermawan. Nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana. Maka orang yang dermawan dicintai oleh Allah atau tidak?
cintai oleh Allah. Maka wajib bagi saya untuk menghormati mereka. Ya mungkin antum mengatakan, kok Ustaz Firanda temannya orang-orang kaya? Enggak, saya punya teman ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau saya dekat dengan orang kaya, ya, tentunya kita menghargai dia. Dakwah butuh kepada orang seperti ini. Sama seperti antum mungkin senang dekat sama ustaz. Kenapa antum tahu ustaz punya jasa dalam dakwah? Nah, sebagaimana ustaz punya jasa dalam dakwah, orang kaya juga punya jasa. Tentu mereka tidak gembar sana sini, tidak perlu, bahkan mereka tidak ingin dikenal. Tapi kita yang tahu bahwasanya mereka keluar duit, kita tahu orang ini luar biasa. Namun tidak mungkin kita ceritakan. Nah, orang seperti ini harus kita hormati, harus kita dekati, ya. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan uangnya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ustaz kok enggak main sama saya? Main sama kamu untuknya apa misalnya? Kamu mau sumbang apa? Saya teman, tapi jangan berharap terlalu lebih daripada itu. Kemudian kita dekat sama sesuatu, maka saya antum husnudzon. Jangan suudzon. Ada ustaz mungkin dekat sama orang yang orang antum tahu dia orang kaya, atau mungkin dia pejabat, karena ada masalah yang dia dengan ustaz tersebut. Paham? Jangan langsung suudzon. Karena ada yang mengatakan jangan berdakwah kepada orang kaya. Oh, enggak benar. Orang miskin boleh masuk surga, orang kaya boleh enggak masuk surga juga? Boleh. Bukan cuma orang miskin yang lebih mudah masuk surga, orang kaya enggak susah. Karena dia digoda dengan apa? Hartanya. Nah, kalau kita mendakwai mereka secara khusus, apalagi hartanya kemudian untuk dakwah, maka ini sangat luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan kepada antum, ya terkadang ada orang, ya, saya pernah dituduh yang tidak biasa. Jadi ada yang melapor kepada ustaz yang lain, katanya, apa itu Ustaz Firanda waktu di Madinah? Saya salami, dia biasa-biasa saja. Begitu ada orang kaya salam, kemudian dia senyum pada orang kaya tersebut. Itu yang salaman sama saya banyak sekali, ya. Saya sudah pasang senyum, kemudian mungkin ada satu yang tidak sempat saya pasang senyum, ya wajar, ya banyak orang. Nah, kalau ada orang baik sama kita, kita kenal, ya kita senyum lebih hangat, wajar atau tidak? Wajar. Kemudian dia cemburu, dia mengatakan memang karena saya miskin sehingga dia tidak salam, padahal saya salam. Ya mungkin senyum saya kurang lebar, itu aja. Coba jangan suudzon, ya. Jangan suudzon. Orang banyak. Ini ada orang yang mungkin bangun masjid, bangun apa? Loh, kita tidak salami gimana? Loh, antum sudah bangun apa? Maksud saya begitu. Antum sudah bangun apa? Antum saya salami, ini karena saya kenal bagaimana dia. Ya kalau sama, saya ketemu orang misalnya, ada kawan saya, dia berdakwah di naik gunung turun gunung berkilo-kilo. Dia bilang, Ustaz tolong isi di sini. Waduh, saya tidak mampu. Iman saya belum sampai seperti antum, ya. Bayangkan bergunung-gunung dakwah di PSK. Jadi ngisi dakwah di PSK di pelacur-pelacur. Lagi ngisi pengajian, tiba-tiba pelacurnya minta izin. Ustaz, maaf Ustaz, ada tamu Ustaz. Bayangkan. Dia berapa kali minta saya untuk ngisi di sana. Saya bilang, aduh, iman saya belum sampai seperti dia. Antum aja lah, saya enggak lah, saya di sini aja lah. Tapi kita kumpulkan teman-teman, bantuin dia. Dia datang ke rumah, kita ajak makan, kita hormati, ya. Kita telepon, ya. Jadi tidak harus kaya kita dekat. Tapi tatkala kita tahu orang itu punya jasa sama agama, kita lebih cinta sama orang tersebut. Paham? Maksud saya gitu. Nah, yang punya jasa sama agama terkadang para dai, terkadang orang kaya. Jadi jangan juga kita kemudian pesimis atau pandang buruk terhadap orang kaya. Ada orang kaya yang sombong, ada yang tidak sombong. Ada orang kaya kita ketemu, Ustaz makan Ustaz, kalau antum nggak makan, saya lagi puasa Ustaz. Bayangkan, sudah kaya puasa Senin, Kamis. Jadi jangan seuzon, jangan seuzon. Nah, maksud saya kembali kepada pembicaraan saya. Kita punya teman-teman, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau kita berteman dengan orang miskin, kita telepon dia, kita datangi dia, ini semakin mudah untuk kita mencintainya karena Allah, karena tidak ada dunia yang kita harapkan dari dia. Yang berat kalau kita punya hubungan sama orang kaya. Nah, kita berteman dengan dia itu karena Allah, karena dunianya. Itu yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, Anda harus mengatur hati bahwasanya Anda punya teman dekat ini bukan karena dunia, tapi karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama ikhlas. Agar ibadah kita mencintai karena Allah diterima oleh Allah, berarti harus ikhlas.
Jangan kita tampakkan di hadapan dia seakan-akan kita cinta dia karena Allah, ternyata ada udang di balik batu. Suatu saat Allah akan bongkar tuh niat buruk antum. Ya. Ternyata ada sesuatu. Dekat-dekat orang kaya ingin dikasih, gitu nggak dikasih, mundur teratur. Kenapa? Sudah berusaha teman dekat, tidak ada teman-teman sama dia, nggak ada fungsinya. Kenapa? Nggak pernah ada duit yang dia dapatkan. Ini nggak benar. Baik. Kemudian di antara hak yang harus kita perhatikan yaitu tafaqqudu ahwalihi, itu kita berusaha mengenali kondisinya. Berusaha mengenali kondisi. Kalau kau sudah lama tidak ketemu kawan, loh, kawan itu kok nggak pernah muncul? Coba telepon. Gimana kondisimu? Gimana keadaanmu? Namanya persahabatan. Kita harus tahu kondisi sahabat kita. Kita cek bagaimana kondisi dia. Siapa tahu dia punya masalah. Siapa tahu dia lagi kekurangan harta. Siapa tahu dia lagi terlilit utang. Saatnya kita bantu dia. Itulah konsekuensi dari mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Muslim, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang lelaki menziarahi, menjenguk saudaranya di negeri yang lain, di kampung yang lain. Fa arsadahu Allahu ala madrajatihi malak. Lalu Allah kirim malaikat yang menjelma jadi manusia yang sedang menanti di jalan yang dia lewat. Dia sedang menunjukkan ada malaikat tunggu di situ. Falamma ata alaihi, tatkala berpas-pasan dengan malaikat tersebut dalam bentuk manusia, malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana engkau pergi? Kemana engkau hendak pergi?" Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin jenguk teman saya di kampung ini. Qala hal laka alaihi min nikmatin tawabbuha? Apakah ada hartamu yang sedang kau perhatikan di kampung tersebut? Atau memang kau lagi ada urusan bisnis? Atau memang ada nagih utang? Ada keperluan duniawi kah kau dengan dia? Qala la. Kata dia, tidak ada. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Saya ingin menjenguk dia karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu berkata, "Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepadamu untuk mengabarkan kepadamu, sungguhnya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita butuh safar untuk ngecek saudara kita, kawan lama kita. Mungkin dia pernah punya jasa dahulu, mungkin gara-gara dia kita ikut pengajian, kita cinta dia karena Allah. Dulu kita sulit, dia pernah bantu kita, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Tanya gimana kabar? Mungkin tidak bisa tiap saat, sebulan sekali tanya gimana kabar antum, telepon. Semua pulsa yang keluar berpahala. Apalagi sekarang gratis pakai WhatsApp, ya. Tinggal telepon. Tanya kabarnya. Ya. Kalau kita lihat kawan kita ketemu mukanya sedih, jangan kita cuekin. Ini pasti ada apa-apa. Ada orang kalau punya masalah dia tidak mau ngomong, dia. Nah, antum tahu perubahan raut wajahnya berarti ada masalah. Mungkin diomelin istrinya, mungkin anaknya sakit, sehingga dia raut wajahnya berubah. Di saatnya antum bertanya, "Ya, ada apa?" Enggak ada apa-apa. Enggak, yang benar. Ente kelihatan sedih, ada apa? Ada apa? Cerita aja, ada apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Enggak tahu, dia cerita sampai dia cerita. Nah, kalau dia bilang sebutkan masalahnya, Anda tahu dia orang baik, Anda tahu orang soleh, bantu dia, bantu dia. Kalau Anda tidak bisa bantu, cari donatur, cari orang yang ingin bantu dia. Itu namanya sahabat yang benar. Jadi tafaqqudul ahwal di antaranya artinya mengecek kondisi sahabat-sahabat kita. Apalagi sudah lama tidak muncul, telepon gimana kabar? Baik enggak? Oh, enggak pernah kelihatan. Seperti itu. Nabi SAW setiap salat subuh balik dia. Kadang-kadang Nabi tanya, "Kemana sih fulan?" Nabi cek sahabat. Kok tidak ikut salat subuh, ada apa? Ya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan betapa indahnya mencintai karena Allah, sampai-sampai Allah kirim malaikat untuk mengabarkan kepada orang tersebut Allah mencintainya karena dia telah mencintai orang lain karena Allah. Dan kalau seorang sudah dicintai oleh Allah, sudah bagaimana? Allah kalau sudah cinta sama dia, pintu-pintu kebaikan akan dibuka, surga akan dibuka. Oh, dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan, kesalahpahaman tentang masalah cinta karena Allah. Yaitu sikap berlebih-lebihan, di antaranya sikap berlebihan dalam mencintai. Ali bin Abi Thalib pada suatu hadis, namun diperselisihkan apakah dia adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dia perkataan Ali bin Abi Thalib. Riwayat tersebut berkata, entah Nabi yang berkata atau Ali bin Abi Thalib yang berkata, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka yauman ma, haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Ya. Yang maknanya, cintailah kekasihmu sekedarnya, jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Dan janganlah kau benci seorang berlebihan. Bisa jadi dia menjadi kawanmu pada suatu hari. Ini sangat penting bagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau sudah bersahabat terkadang berlebihan. Bahkan saya katakan ada syahwat dalam persahabatan tersebut lebih daripada seharusnya. Kalau sudah dekat sama orang, itu aja telepon, itu aja ngobrol, itu aja jalan-jalan ke mall sama dia saja terus. Suatu saat bertengkar, waduh bahaya. Ini sering terjadi. Kemana-mana sama dia, tahu-tahu bertengkar. Kalau bertengkar, berlebihan juga. Bongkar-bongkaran air, gibah dia sana sini. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Semua yang berlebihan tidak baik. Semua yang berlebihan tidak baik. Sehingga kalau dia sudah terlalu cinta sama sahabat perempuannya, dia terlalu berlebihan, akhirnya pasti ada yang ditumbalkan. Waktu buat suaminya kurang misalnya, waktu buat anak-anaknya apa? Kurang. Karena dia selalu sama temannya tersebut. Akhirnya timbul lagi berlebihan. Ya. Namanya teman terlalu dekat, semua rahasia dibongkar. Padahal tidak semua rahasia kita ceritakan. Banyak perkara yang harus kita tutup kepada teman kita, tidak boleh kita ceritakan. Baik aib berkaitan dengan diri kita atau aib berkaitan dengan keluarga kita. Tadi tatkala aib sudah bongkar-bongkaran, akhirnya nanti tatkala masalah dibongkar juga aib tersebut. Persahabatan tidak mengharuskan dia mengetahui seluruh rahasia saya dan saya mengetahui seluruh rahasia dia. Masing-masing punya privasi. Jangan bilang kamu kan sahabat saya, masa ada kamu tidak ceritain, itu enggak benar. Itu bukan konsekuensi persahabatan. Sebenarnya persahabatan hawa nafsu. Persahabatan karena Allah ada aturannya. Tidak semua privasi kita tahu. Tidak semua privasi kita tahu. Ya. Oleh karenanya, jangan mencintai seorang berlebih-lebihan. Setiap hari telepon, setiap hari WhatsAppan, setiap hari kunjungan, waduh repot. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, zur ghibban tasdad hubban. Kunjungilah sesekali, maka akan semakin tumbuh rasa cinta. Persahabatan tidak mengharuskan kita ketemu tiap hari, tidak. Itu persahabatan yang membosankan seperti itu. Tiap hari terus ngobrol, terus itu bukan persahabatan. Ada kita ketemu, ada 3 hari 4 hari nggak ketemu. Ada kita ketemu minggu depan baru ketemu, itu namanya persahabatan. Kalau tiap hari ketemu terus mau ngapain? Tiap hari ketemu di warung kopi, ya ngobrol. Hari pertama ngobrol tentang kita-kita. Hari kedua tentang kita-kita juga. Hari ketiga tentang kita-kita sudah habis. Akhirnya tentang dia-dia. Ya repot, sudah mulai gibah kan? Tentang dia-dia. Dia-dia sudah habis tentang mereka-mereka. Akhirnya udah lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Harusnya itu ibadah yang baik berlebih-lebihan. Makanya kalau ada orang ngobrol sampai berjam-jam, tiap hari seperti itu nggak beres. Itu bukan cinta karena Allah. Sudah ngobrol macam-macam, ngobrol ini sudah habis ngobrol, mulai ngobrol poligami. Gak selesai kalau udah poligami, karena semuanya penakut. Kemudian sudah selesai ngomong macam-macam, mulai aib istri cerita, istri saya begini, istri saya begini. Gak bagus seperti itu. Ada kawan-kawan yang saya sangat dekat dengan mereka, tapi tidak setiap saat saya telepon, tidak setiap saat saya ketemu. Ada orang yang setiap saat ketemu sama saya, namun dia sudah tidak begitu cinta sama dia. Jadi benar kata Nabi, zur ghibban tasdad hubban. Kunjungilah sesekali,
maka akan semakin tumbuh rasa cinta, ada kerinduan, ada kerinduan. Jadi persahabatan tidak harus setiap hari telepon, tidak harus setiap hari ketemu. Kalau kita cara bersahabat demikian, banyak yang kita korbankan. Waktu untuk istri hilang, waktu untuk anak-anak hilang. Ajib, aneh. Seorang sama kawannya biasa sampai berjam-jam, sama istrinya enggak sabar. Baru ngobrol 15 menit sudah bosan. Ini enggak bisa seperti itu. Istrinya pingin ngobrol, pingin curhat, cepat. Tapi udah ngobrol sama temannya 2 jam, 3 jam, ketawa ke TV. Itu hilang semua tatkala dia ngobrol sama istrinya. Anak-anaknya butuh dekat dengan dia. Seharian penuh dia anaknya nunggu di rumah, pelukan ayahnya, ciuman ayahnya, perhatian kapan anaknya diajak jalan-jalan bareng, hilang semuanya. Ini namanya persahabatan yang keliru sehingga menumbalkan hak anak dan istri. Itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Demikian juga ya. Kita bahkan ngaji bareng, tapi tidak selalu bareng-bareng. Terkadang kita perlu sendirian. Karena kalau kita ngumpul terus, akhirnya ngobrol-ngobrol terus. Kapan kita mau zikir pagi petang? Kapan masing-masing kita membaca Quran? Kalau terus ngobrol dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, kita terkadang butuh sendiri. Makanya di antara tafsiran sabda Nabi, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara golongan yang dinamai oleh Allah adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, terpisah karena Allah. Dia terkadang harus berpisah. Karena masing-masing perlu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi sholat Jumat bareng-bareng, oke lah berangkat bareng. Setelah itu jangan ngobrol di masjid. Misal, kamu sholat sunnah, saya sholat sunnah. Kamu baca Quran, saya baca Quran. Nah kalau ngobrol terus, kapan ibadah? Kapan ibadah? Jadi itu hal-hal yang salah dalam persahabatan. Kemudian, di antara hal yang salah dalam persahabatan, ingin saudara kita sempurna, teman kita sempurna. Ingat, teman kita tidak sempurna. Beri uzur kepada dia. Kalau kita disuruh memberi uzur secara umum kepada kaum muslimin, apalagi kepada kawan-kawan dekat. Ada saatnya kita lagi butuh sama kawan kita, dia tinggalkan kita. Ada saatnya. Mungkin dia punya alasan, mungkin dia lagi punya uzur. Jangan habis itu kita bombek selama-lamanya. Kau sudah putuskan persahabatan. Saya lagi butuh-butuh, dia malah nggak ada. Kalau sering seperti itu, ya itu sahabat nggak beres. Tapi kalau cuma sekali 2 kali salah, wajar ya. Dia tidak sempurna, dia punya kekurangan. Mau cari kawan yang sempurna nggak ada. Kata Syekh Albani rahimahullah taala, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin punya sahabat tidak ada kekurangannya. Apakah ada kayu gaharu? Kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa asap, pasti ada asapnya. Teman kita itu pasti ada asapnya. Siapapun dia. Siapapun dia. Ada saatnya kita lagi butuh, dia tidak bisa melayani. Tidak bisa menemani kita. Kalau itu sekali 2 kali beri uzur. Selama secara global dia baik, punya kesalahan sedikit-sedikit, maka maafkan. Kita pun demikian. Tidak selalu kita setia. Sahabat yang wafi, yang setia, bukan berarti dia selalu setia setiap saat. Tidak. Di zaman sekarang sudah seperti itu. Kalau dia punya sedikit kesalahan, wajar. Kemudian yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara konsekuensi persahabatan, kalau teman kita punya kesalahan, kita harus tegur, harus berani tegur. Itu namanya sahabat yang benar. Kalau kita enggak tegur, berarti kita berkhianat. Ada kawan punya, tapi dengan cara yang baik, tegur. Ya akhir, saya dengar ente begini. Ngobrol, ajak makan bakso, dia makan mie ayam, sambil makan ngobrol. Dari hati ke hati. Itu sahabat yang benar. Kalau sahabat kita terjerumus, kita biarkan saja. Kita tidak berani tegur karena enggak enak. Kalau kita tegur nanti dia tinggalin kita, itu berarti ente enggak benar. Berarti ente bukan karena Allah, tapi karena duniawi. Justru sekarang cari sahabat yang menegur kita susah. Kita ingin ditegur, kita pasti punya kesalahan. Ada yang menegur ustaz antum begitu, tapi cara yang baik tentunya. Kita suka dengan cara yang baik. Sepertinya antum begini-begini, silakan, saya punya kesalahan, tegur, enggak ada masalah. Datang kita ngobrol, enggak ada masalah. Kita ingin sahabat kita seperti itu. Nah, kalau kita punya kawan, punya sahabat, kalau kita salah dia tegur, pegang sahabat itu
Itu sahabat seperti itu jarang. Zaman now ya. Pegang erat-erat. Karena itulah sahabat kita yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tinggal sedikit ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Keterbatasan ilmu saya ya. Sungguhnya materi yang sedang kita bahas tadi adalah perkara yang sangat indah. Bersahabat karena Allah. Kalau seorang bersahabat karena Allah, Allah akan berikan kelezatan dalam hatinya dalam persahabatan tersebut. Tapi ingat, harus karena Allah. Ya, kalau tidak karena Allah, suatu saat akan terputus. Relasi akan terputus, akan terpisah, akan timbul kesengsaraan, terkadang permusuhan. Tapi kalau bersahabat karena Allah akan selamanya, bahkan sampai hari kiamat. Ya, yaumil akhir Allah akan melanggengkan persahabatan tersebut. Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Apa bedanya silaturahmi dengan silaturahim? Sama saja silaturahmi dengan silaturahim. Tetapi tidak ada bedanya. Yang beda adalah silaturahmi dengan silatul al-ukhuwah. Beda antara menyambung tali silaturahmi dengan menyambung tali persaudaraan sesama muslim. Yang lebih tinggi tingkatannya menyambung silaturahmi. Kita berbuat baik kepada kerabat itu lebih dituntut daripada kita berbuat baik hanya sekedar sesama muslim. Sahabat, para keluarga itu lebih harus didahulukan. Karena pemahaman ini salah. Sekarang orang menyangka setiap kita Ustaz, apakah teman bisa memberi syafaat pada hari kiamat? Benar, teman, kakak, adik, anak, semuanya secara umum kaum mukminin bisa beri syafaat secara umum. Tetapi jangan berharap dengan syafaat mereka. Yang paling bisa antum harapkan amal soleh antum sendiri. Amal soleh antum sendiri. Karena orang itu bisa beri syafaat kepada kita kalau diizinkan oleh Allah dan kita layak memang. Malaikat saja banyak syafaatnya tidak diterima. Kata Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyak malaikat di langit syafaatnya tidak bermanfaat kecuali setelah Allah izinkan dan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Itu malaikat syafaatnya luar biasa. Ternyata kalau Allah tidak izinkan tidak bisa. Mungkin Allah, mungkin dia mau, tapi orang yang mau diberi syafaat tidak diizinkan. Semua gimana? Makanya yang penting Anda ikhlas. Kalau Anda ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, Anda harus jadi orang ikhlas. Kata Nabi SAW, ikhtaba'tu da'wati yaumal qiyamati syafa'atan li ummati. Sungguhnya aku menyembunyikan satu doaku, aku simpan sebagai syafaatku bagi umatku pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah kullu man mata lam yusyriku billahi syai'an. Maka syafaatku akan mengenai semua dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Paham? Jadi kalau Anda tidak berbuat syirik, maka otomatis Anda akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Anda tidak minta syafaat kepada Nabi. Otomatis karena Nabi sayang kepada umatnya. Tapi tidak semua umatnya dapat syafaat. Makanya Abu Hurairah pernah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang paling berbahagia dapat syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Jadi Anda semakin ikhlas, semakin mudah dapat syafaat. Anda kalau sampai di misalnya untuk masuk surga, pingin enggak beri syafaat sama istri? Pingin enggak? Jelas. Anda sayang enggak sama anak Anda? Nggak, meskipun anak Anda nggak minta, Anda akan beri syafaat. Tapi masalahnya Anda diizinkan nggak kasih syafaat sama anak Anda. Terus anak Anda layakkah untuk dapat syafaat itu? Semuanya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya terkadang risih. Ada yang datang, Ustaz, kalau antum masuk surga, cari saya. Dia bilang surga, nggak gampang di dalam surga. Yang bilang saya masuk surga siapa?
Terus apa saya sempat cari ente? Nah, tidak usah gitu-gitu lah. Itu berdoa kepada Allah, beri masuk surga. Para sahabat saja tidak pada datang kepada Nabi. Mana dalam bosnya mereka rame-rame mendengar Rasulullah, cari saya, tidak ada. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, as'aluka aku mohon agar bisa menemani. Ada satu sahabat. Yang lainnya Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diriwayatkan mereka seperti itu. Kita kalau sahabat, kita akan ingat sahabat kita. Kita akan ingat sahabat kita. Tapi tatkala kita mengatakan kalau ente masuk surga, khawatir orang tersebut terfitnah. Ya. Khawatir orang tersebut apa? Terfitnah, sehingga khawatir timbul riya, khawatir timbul ujub. Ya. Jadi tidak perlu, saya rasa tidak perlu begitu, tidak perlu begitu. Bagaimana cara mencintai suami dengan ikhlas bila ternyata suami sering berbohong? Ya, maafkan dosa-dosanya dan ikhlaskan niatmu ya. Tapi bukan berarti kita cinta ikhlas kepada suami, kita tidak menasihati. Kalau berbohong kita catat, Mas, ini kebohonganmu yang ke-72, Mas. Gimana, Mas? Saya ingin cinta sama kamu, tapi kamu suka bohongin saya. Enggak benar. Bohong kan tidak baik, Mas. Dosa, sampaikan baik-baik. Enggak usah teriak-teriak. Ustaz, mohon sarannya bagi kami penuntut ilmu yang baru belajar. Apakah lebih baik hadir ke kajian ilmu syar'i yang bahas kitab rutin atau tematik yang judulnya sangat menarik dengan jadwal yang bareng harinya dan jamnya? Kalau barengan repot. Kalau memang itu pelajaran sangat penting, kebetulan berbarengan dengan tematik, ya kita berusaha yang rutin. Tapi kalau tidak bertabrakan, tematik juga penting. Ya, tematik juga penting. Dua-duanya saling mendukung. Yang kajian rutin maupun apa? Tematik. Toh Nabi SAW juga dulu tematik selalu ya. Nabi pernah ada kajian kitab atau tidak? Tidak ada, kitabnya belum ada. Nabi ada masalah dia sampaikan hadis. Tematik terus kajian Nabi SAW. Jadi dua-duanya penting. Karena dengan kajian rutin ilmu kita teratur. Makanya antum berusaha kajian rutin tentang fikih sehingga bab-bab fikih semua sudah antum melewati. Taharah, salat, kitabun nikah, ya, muamalah, sehingga antum memahami Islam secara global. Tauhid, antum sudah berusaha melewati semuanya. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat, penyimpangan-penyimpangan, berusaha seperti itu. Sehingga ilmu kita itu komprehensif, sedikit-sedikit. Kalau tematik itu agak susah, tematik, ganti judul, tidak teratur. Itu tematik hanya untuk semangat, tidak apa-apa. Sekali-sekali, para ulama juga demikian. Para ulama di Arab Saudi, mereka punya kajian kitab, terkadang mereka tematik, nggak ada masalah. Kalau saya, alhamdulillah, tiap hari ada kajian kitab. Tematik ya seperti gini, Jumat pagi kadang-kadang, itu pun jarang. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Ahad. Adapun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Ahad, semuanya ada kajian rutin. Semua kajian rutin. Ustaz, bagaimana bahwasanya maksud surat An-Nisa bahwasanya Allah hanya menerima taubat dengan kejahilan? Enggak, maksudnya kejahilan itu bukan orang tidak ngerti ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Sungguhnya Allah menerima taubat orang yang melakukan kemaksiatan dengan jahalah. Maksudnya setiap orang bermaksiat itu orang jahil. Saya ulangi. Setiap orang bermaksiat adalah orang yang jahil. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu berdoa dirayu oleh para wanita, dia mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, biarkan saya masuk penjara, kata Nabi Yusuf, daripada saya dirayu oleh ibu-ibu tersebut. Kalau kau tidak palingkan aku ya Allah dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang jahil. Maksudnya aku akan bermaksiat. Paham? Nabi Yusuf tahu zina haram atau tidak? Tahu.
Maksudnya bukan supaya aku jadi orang bodoh, tidak, tapi aku menjadi orang jahil itu aku bermaksiat. Kenapa? Setiap pelaku maksiat itu orang jahil. Kenapa dikatakan setiap pelaku maksiat jahil? Karena dia mendahulukan kenikmatan sementara di dunia dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi di akhirat. Maka itu orang yang bodoh. Ada orang dikasih 100 rupiah sama 10.000, dia pilih 100, itu namanya bahlul. Orang bodoh. Sama. Dia berzina, dia mendapatkan kenikmatan, tapi kelezatan sementara. Sementara dia mengorbankan bidadari yang menantinya di surga. Itu namanya orang jahil. Jadi bukan syarat bertobat harus justru orang kalau melakukan maksiat tidak ngerti, tidak ada dosanya sama sekali kalau tidak benar-benar tidak ngerti. Ya, maksudnya orang pelaku maksiat pasti orang jahil. Ustaz, bagaimana mencintai akhwat karena Allah? Maksudnya antum ikhwan? Wah itu repot kalau itu ya. Ada contoh. Ya bukan karena syahwat. Ya. Bukankah akhwat bisa mencintai ikhwan karena Allah? Para sahabat mencintai Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ibu-ibu yang mencintai seorang ustaz karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Intinya bukan karena perkara duniawi, tapi karena orang inilah pejuang dakwah. Mungkin kita dengar tentang seorang wanita yang berjuang atau yang soleha. Seperti kita cinta kepada Khadijah karena Allah, cinta kepada Aisyah karena Allah. Kalau Aisyah diganggu orang Syiah, kita bela habis-habisan. Kenapa? Karena dia ibunda kita. Kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja terjadi. Anak pedagang, ada beberapa tetangga yang menjauh dikarenakan hutang yang ditagih. Ana diomelin, tidak lagi belanja pada ana. Mohon nasihat. Ya sabar. Sabar. Namanya manusia seperti itu. Ya. Kita menghadapi manusia dengan berakhlak yang beraneka ragam. Kalau ada seperti itu ya, tetap aja kita tagih. Tapi tagih dengan senyum. Mas, belum dibayar mas yang kemarin. Ya. Dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata dia tidak mau belanja sama kita, ya sudah. Tapi kita berusaha ramah. Orang belanja utang itu biasa. Kita pun cara naginya dengan cara yang baik. Jangan tagih pas tanggal tua, salah. Contohnya kita tagih tanggal 31 kita tagih, dia lagi habis-habisnya duit. Tagih misalnya di awal bulan, kapan gajian kita tahu, kita tagih dia. Baru gajian kan, ya, misalnya gitu. Jadi pilih-pilih waktu yang tepat juga dalam menagih. Saya seorang mahasiswa mempunyai sahabat tiap hari ketemu di kampus. Apakah itu dibolehkan? Boleh ya ikhwan ya. Bukan berarti tidak boleh ketemu teman tiap hari. Jangan salah paham. Maksud saya, kalau kita punya sahabat tidak harus ketemu tiap hari. Nah kalau kita teman kantor, teman kita, bos kita, tiap hari kita ketemu di kantor. Kalau tidak ketemu gaji kita dipotong ya. Tapi maksudnya tidak harus tiap hari ketemu dengan sahabat kita. Kecuali kalau ada urusan agama. Contoh, Nabi hampir setiap hari ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Ada urusan dakwah. Contoh, kita tiap hari ketemu dengan orang di pondok. Kenapa? Urusan dakwah. Tidak apa-apa, dia sahabat tapi tiap hari ketemu karena ada urusan agama. Jadi maksud saya tidak harus ketemu tiap hari. Tapi kecuali ada kondisi tertentu, boleh aja ketemu tiap hari. Ustaz, bagaimana cara kita mencikapi teman yang awalnya sangat dekat dengan kita, tiba-tiba ia menjauh tanpa alasan yang jelas? Ya sudah, kita tetap berbuat baik, kita telepon gimana? Kalau dia semakin menjauh ya sudah. Kata Nabi SAW, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu diciptakan oleh Allah berkelompok-kelompok. Kalau dia saling mengenal maka akan dekat. Kalau dia tidak saling mengenal akan menjauh. Kita tidak bisa paksa orang itu harus jadi sahabat dengan kita, nggak bisa. Ada kecocokan tiba-tiba. Kata orang chemistry-nya nggak ketemu. Kalau chemistry-nya ketemu bisa. Nggak bisa dipaksa. Tidak semua orang bisa jadi sahabat dengan kita. Tidak cocok mau dia main. Dia coba bergaul sama kita sebulan ternyata nggak cocok. Ya sudah, jangan paksakan. Kamu harus sama saya. Nggak perlu. Ya sudah, yang penting kita baik-baikan. Kita baik sama semua orang, tapi tidak semua bisa menjadi sahabat dekat kita. Paham? Kalau ada tadinya dekat, tiba-tiba dia menjauh, sudah nggak ada masalah. Yang penting ente jangan bikin salah.
Ente buat dia menjauh karena ente maki-maki, ente sombong, ente rendahkan dia, dia menjauh, ya salah kita. Tapi kalau nggak ada apa-apa atau dia menjauh, ya sudah, nggak ada masalah. Kita cek, siapa tahu mungkin dia menjauh karena lagi sakit, lagi apa, lagi bisnisnya lagi susah. Nah, saatnya kita cek. Kalau ternyata nggak ada masalah, nggak ada alasan jelas, ya sudah, jangan paksa dia untuk jadi sahabat dekat kita. Nggak usah. Cari yang lain, alhamdulillah. Ya. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.